Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini, tepatnya hari Sabtu. Ya, kita akan membahas tentang materi-materi yang ada di pelajaran matematika wajib untuk kelas 11, yaitu kita sampai di pertemuan 14 tentang determinan dan invers matriks ordo 2x2. Seperti yang telah kalian baca di tujuan pembelajaran yang telah Ibu share di grup, tujuan pembelajaran untuk hari ini masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu tentang siswa dapat menentukan dan menyelesaikan determinan dan invers matriks ordo 2x2. Ya. Sebelum itu sudah Ibu berikan catatan yang sudah Ibu share di grup, yaitu materi perkenalan konsep apa itu mengenai determinan matriks. Nah, di sini Ibu langsung membahas contoh soal. Sebelum kita melangkah ke jawaban dari contoh soal, perhatikan dulu sifat-sifat determinan matriks, ya. Di sini ada sifat 1. Jadi determinan matriks ini dilambangkan seperti tanda mutlak. Tanda mutlak A, ya. Misalnya det A itu sama dengan tanda mutlak A. Tapi kalau dalam matriks ini bukan dibaca tanda mutlak, tapi dibaca determinan. Ya, bukan dibaca tanda mutlak. Ya, beda ya. Kalau tanda mutlak itu pada materi sistem persamaan, sistem ketidaksamaan nilai mutlak, ya. Nah, itu konten aljabar, ya. Nah, kalau matriks juga ini merupakan konten aljabar, tetapi beda simbolnya, ya. Sama simbol tapi beda makna. Nah, misalnya ya, jika det A, ya begini notasinya, ya, atau simbolnya. Dan det B, ini simbolnya, ya, seperti tanda mutlak. Tapi bukan tanda mutlak. Ingat ya, kalau pada matriks itu dibaca determinan atau det, disingkat det, ya. Seperti itu. Maka det A kali det B itu sama dengan, nah, seperti ini dia. Ya, tanda mutlak seperti ini dikali tanda mutlak ini, tapi bukan tanda mutlak, lagi-lagi bukan tanda mutlak, ya, tetapi det A kali det B. Nah, bisa digabung seperti ini. Kemudian yang kedua, jika determinan A itu sama dengan determinan A transpose. Masih ingat ya transpose pada pertemuan terdahulu? Masih ingat ya maknanya transpose, yaitu di mana matriks yang berordo sekian, anggota atau elemen-elemen matriks yang tadinya baris itu berubah menjadi kolom, dan sebaliknya kolom berubah menjadi baris. Maka det A sama dengan determinan A transpose, atau seperti ini, ya, simbolnya. Kemudian yang ketiga ada sifat jika det A itu seperti ini simbolnya, dan det A inverse. Nah, ini lambang A inverse, ya, bukan A pangkat minus 1. Jadi A pangkat minus 1 itu konten bilangannya. Nah, kalau kita berbicara tentang konten pada matriks, ya, jadi ini dibaca A inverse, bukan A pangkat minus 1, ya. A inverse, maka det A inverse itu sama dengan, nah, ini ada kesalahan penulisan di buku, ya, sehingga wajib kita perbaiki. Ini tidak ada negatif 1. Jadi ini cuman det A inverse itu sama dengan 1 per det A. Nah, coba saya tulis ulang, ya. Ya, jadi ini saya ganti dulu.
Jadi ini 1 per 1 per det A. Hanya 1 ya, ndak ada negatifnya, Jadi ini hilang. Nah, ini hilang. Ini saya coret ini. Ini cuma 1 aja, 1. Ya. Seperti ini ya, seperti ini. Lihat yang saya garis merah, yang saya lingkari merah. Nah, seperti ini dia ya. Jadi determinan A inverse itu sama dengan 1/, determinan A. Tidak ada negatif 1 ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Ya. Langsung ke contoh soal. Jadi di sini contoh soalnya diketahui matriks A sama dengan ini elemen-elemen matriksnya, yaitu matriks A ini bisa kalian lihat kan, dan kalian pasti sudah mengetahui ordo dari matriks A ini berapa ya, yaitu berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen matriksnya yaitu 2, negatif 2, 4, 3. Nah, ya di sini soalnya tentukanlah determinan A atau det A. Nah, untuk menjawabnya, ya kalian mesti tahu untuk mencari determinan A pada matriks, khususnya matriks berordo 2 kali 2, yaitu nomor 1 kita jawab. Jadi matriks A itu kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang anggota-anggotanya. 2, negatif 2, 4 dengan 3. Ya. Jadi ini nah, di sini ada 2, negatif 2, 4 dengan 3. Nah, untuk mencari determinan berarti det A ya. Simbolnya det A seperti apa? Langsung kita tulis simbolnya ya. Yang seperti tanda mutlak itu. Simbol det A seperti ini. Ya, oke. Nah, untuk mencari determinan A ini kita ilustrasikan dulu elemen-elemen matriksnya ini A, ini B, ini C, dan ini D. Ya. Jadi bisa kalian lihat ya elemen matriks yang seletak. Ya, jadi A itu 2, B itu negatif 2, C itu 4, D itu 3. Nah, untuk mencari determinan A, cukup kita kalikan A dikali D dikurang B dikali C. Nah, seperti itu. A dikali D dikurang B dikali C. Nah, sama dengan, langsung kita kalikan saja ya. Nah, kita kalikan 2 dikali 3, 2 dikalikan 3 dikurang negatif 2 dikalikan 4. Ini karena ada tanda negatif saya pakai buka kurung ya. Negatif 2 dikalikan 4. Ya, oke, kita selesaikan. 2 dikalikan 3 itu 6 dikurang negatif 2 dikalikan 4 itu berapa? Negatif 8 ya. Nah, ini sama dengan 6 dikurang negatif 8, ini jadi tambah ya. Kita kali masuk. Tanda negatifnya, negatif kali negatif itu kan positif. Berarti 6 ditambah 8 itu sama dengan 14. Oke. Seperti ini. Penyelesaiannya gampang ya. Jadi untuk mencari determinan, cukup kalian kalikan saja A dikali D, B kali C. Ya.
Khusus untuk ordo 2 kali 2. Kita masih membahas ordo 2 kali 2 ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau ordo selain 2 kali 2 nantilah kita bahas lain waktu di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian yang kedua kita jawab. Diketahui matriks A 4, 5, 2, 6 dan matriks B 1, 2, 3, 4. Tentukanlah determinan A. Ini sama seperti tadi. Cukup kalian menggunakan formula apa? Kalau det A itu A dikali D dikurang B kali C. Seperti ini formulanya ya. Jangan kalian melupakan formula. Ya, seperti ini yang ibu lingkari merah. Ibu kotakkan merah ini. Nah, langsung saja mungkin kita kerjakan. Nomor 2. Jawab. Kita tulis soal dulu. K itu 4, 5, 2, 6. 4, 5, 2, 6 ya, dan B 1, 2, 3, 4. Nah, ini masih elemen matriks yang berordo 2 kali 2 yang terdiri atas 2 baris dan 2 kolom. Nah, bagaimana cara menjawab yang bagian A? Yang bagian A apa yang ditanyakan? Determinan A. Ya, determinan A seperti tadi ya. Kita perhatikan dulu matriks A-nya. Jadi det A itu sama dengan, lihat kembali rumus yang pertama untuk mencari determinan A itu A kali D dikurang B kali C. Langsung saja ya. Jadi 6 dikali 4. 6 dikali 4 dikurang 5 dikali dengan 2 sama dengan 24 dikurang 10 itu sama dengan 14 ya. Jadi hasilnya 14 ya. Ini mudah sekali. Kalau pelajaran matriks itu pelajaran yang paling mudah ya. Jadi untuk determinan A itu 14. Kemudian kita lanjut lagi. Pertanyaan bagian B. Pertanyaan bagian B itu yaitu det B. Nah, kita kerja. Berarti det B kita perhatikan lagi. Kerjakan seperti mengerjakan bagian A. Yaitu 1 dikali 4 ya, A kali D dikurang B dikali C sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Oke. Jadi untuk determinan B itu kita mendapatkan negatif 2. Kemudian kita lanjut di bagian C. Apa pertanyaannya? Pertanyaan bagian C ini determinan A dikali det B. Ya, det A dikali det B. Gampang ya. Langsung aja kalau begitu kita kalikan. C tadi det A. Ya, boleh kita coba menggunakan tadi ya sifat. Kalau det A, langsung kita tulis saja. Det A kali det B ya. Det A dikalikan dengan det B. Itu sama dengan det A dikali det B. Itu kita lihat. Determinan A kan 14. Determinan B kan negatif 2. Langsung kita kalikan saja. 14 dikalikan dengan negatif 2 itu sama dengan negatif 28.
Jadi determinan A dikali dengan determinan B itu sama dengan negatif 28. Kemudian yang D. Yang D, coba kita lihat pertanyaannya seperti apa. Det A T, det A transpose. Nah, kita lihat lagi sifat nomor 2. Sifat nomor 2 ini di sini dinyatakan det A itu sama dengan det A transpose. Berarti nilai dari determinan A itu sama dengan nilai dari determinan A transpose. Ya, jadi det A, kita lihat aja tadi. Det A ini kan 14, jadi kita pakai sifat ya. Jadi det A itu hasilnya akan sama dengan det A transpose. Sehingga det A transpose ini itu nilainya sama dengan det A. Det A itu berapa? 14 kan? Nah, makanya ini jawabannya 14 seperti itu. Kemudian untuk nomor 3 itu kita akan bahas inverse. Nah, nomor 3 dari soal nomor 1 tentukan inverse matriks A. Jadi A inverse ya. Kita menggunakan sifat bukan sifat ya, kita gunakan rumus inverse matrix. Jadi kita tulis kembali matriks A itu berapa? 2, negatif 2, 4, 3. 2, negatif 2, 4, 3. Nah, yang ditanyakan A inverse. Nah, bagaimana cara mencari inverse matriks yang berorder 2 kali 2? Jadi Ibu kasih formula ya di sini. Jadi rumus inverse matrix ordo 2 dikali 2 yaitu ya A inverse sama dengan seper determinan A ya dikali dengan elemen-elemen matriks D, negatif B, negatif C dengan A. Nah, ini rumusnya. Iya, ini rumusnya. Iya, set. Iya, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa ini bisa kalian umpamakan A, B, C, D ya. Nah, sehingga untuk mencari inverse matriks A atau A inverse itu dibalik ya. D dengan A ini ditukar, D jadi di atas, A jadi di bawah. Kemudian B dengan C ini ditambah simbol negatif ya, negatif B dengan negatif C. Seperti itu dia pengerjaan, sehingga bisa kita langsung kerjakan. Ya, berarti A inverse ya sama dengan bagaimana? 1 per A, 1 per det A. Tadi kita sudah kerjakan ya. Det A itu, tapi kita kerjakan ulang, nggak apa-apa. Nah, seper det A. Nah, seper det A itu seper det A. Ya, determinan A itu kan 2 dikali 3 kurang negatif 2 dikali 4. Maka
Kita langsung saja di sini barangkali ya. 2 dikali 3 kurang negatif 2 dikalikan dengan 4. Oke. Dikalikan dengan, lihat di sini. D negatif B negatif C A. Yang D ini kan 3 ya. Maka 3 ini kita pindahkan ke atas sini, kita tukar posisi. A-nya kita turunkan ke bawah. Kemudian B-nya ini kan negatif 2, karena di rumus inverse matrix order 2 kali 2 negatif B, maka negatifnya hilang. C-nya 4 tidak ada negatif, maka di inverse matrix kita tambahkan negatif. Jadi 3 negatif B itu negatif 2. Ya, seperti itu ya penulisannya. Kemudian ya C-nya itu 4 ya. Sini 4. Kalau di inverse matrix ini negatif C berubah menjadi negatif C. Maka kita tambahkan di sini negatif. Berarti negatif 4. Kemudian yang A-nya itu 2 ya. Nah, A-nya 2. A-nya ini menjadi 2. Ya, jadi D negatif B negatif C A. D negatif B negatif C A. Seperti ini langsung kita selesaikan. 1 per 2 kali 3, 6. 6 dikurang negatif 8 itu sama dengan 14. Tadi sudah kita dapat juga di depan bahwa determinan A itu sama dengan 14. Dikalikan dengan 3. Ini kita kali masuk negatifnya menjadi 2 positif. Negatif 4 dengan 2. Seperti itu sama dengan, langsung kita kali masuk ya. Kalikan 1/14 ini dengan masing-masing elemen yang ada di dalam matriks ini. Nah, kalikan 1/14 kali 3. Itu sama dengan 3/14. Kemudian 1/14 kali 2. Itu 2/14. Kemudian 1/14 kali negatif 4. Berarti negatif 4/14. 1/14 dikalikan 2. Berarti sama ya. 2/14. Nah, ini jika ada matriks yang bisa disederhanakan, kalian sederhanakan. Kalau yang tidak bisa disederhanakan, stop sampai situ. Yang bisa disederhanakan kan ini ya, 2/14 ya. Berarti 3/14. Ini disederhanakan. Kalau ini tidak bisa ya, ganjil genap. Kalau ini negatif 3/14. Ini ganjil genap. Nah, 2/14 ini bisa disederhanakan jadi 1/7 ya. Jadi 1/7. Kemudian negatif 4/14. Kemudian di sini 1/7. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi untuk A inverse yaitu mendapatkan 3/14, 1/7, negatif 4/14, 1/7. Seperti ini ya. Cukup sekian mungkin penjelasannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan di kolom komentar. Bisa bertanya juga di grup pembelajaran.